SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Bagus Purwokerto, Bapak dan Ibu Guru SDN Pondok Bagus Purwokerto. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru untuk belajar bersama Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Asep Supriyatna SPD selaku calon guru penggerak angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta, yang pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai menciptakan lingkungan positif bagi peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, sebelum mulai acara kita pada siang hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Kris, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menimba ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita hari ini diberikan kesempatan oleh Yang Kuasa untuk belajar. Saya mendukung penuh usaha yang dilakukan oleh Pak Asep Supriyatna. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut Pak, sehingga cita-cita Bapak bisa terlaksana dan Pondok Bambu sekolah ada guru penggeraknya, sehingga nanti bisa lanjut menjadi, mudah-mudahan diizinkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi kepala sekolah penggerak. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang masih muda-muda, ayo ikut calon guru penggerak DKI. Supaya program pemerintah bisa terwujud sehingga nanti anak didik kita menjadi generasi yang hebat. Dan pada Pak Asep Supriyatna, lakukan yang terbaik untuk sekolah dan untuk keluarga, sehingga modul 1 4 ya, titik 4 menciptakan lingkungan positif bagi peserta didik akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya dan memicu kita untuk selalu berpikir positif, kemudian berlaku positif, sehingga menjadikan Pondok Bambu sekolah lebih baik. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Kris, memberikan penguatan kepada kita semuanya, Bapak Ibu Guru di SDN Pondok Bambu Purwokerto. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita belajar bersama dengan rekan kita yang sangat luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Pak Asep Supriyatna SPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mengucapkan kepada Abu Nurul sebagai moderator yang sudah beri kesempatan saya untuk menyampaikan materi ini. Kemudian juga sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir pada pertemuan siang hari ini, sudah mensupport, mendukung atas pelaksananya kegiatan webinar offline ini. Juga kepada guru-guru semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, kontribusi dan supportnya terhadap kegiatan acara hari ini. Baiklah, alhamdulillah segala pujian dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Walaupun mungkin siang-siang sepertinya enakan tidur ya, tapi alhamdulillah hari ini berkat rahmat dan hidayah dari Allah kita masih bisa hadir untuk terus belajar dan menuntut ilmu bareng, karena boleh jadi ilmu itu bisa datang dari siapa saja, bisa dari sahabat, bahkan dari anak murid sekalipun. Maka tuntutlah ilmu sampai kapanpun, dan kita tak boleh berhenti untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap
kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebelumnya memang saya merasa berat untuk menyampaikan tentang materi modul 1.4 ini, menciptakan lingkungan positif bagi peserta didik, karena materi ini sama saja seperti menyalahkan diri sendiri gitu. Boleh jadi materi ini adalah bagian dari refleksi diri kita, karena pastinya banyak hal-hal yang salah terhadap treatment atau pendekatan yang kita lakukan terhadap anak didik kita. Dan inilah menariknya sebenarnya ketika teman-teman hadir sebagai guru penggerak. Ternyata kita itu belum apa-apa, kita itu belum siapa-siapa. Kita itu kadang suka merasa lebih hebat dari orang lain, tapi ternyata ketika kita tahu teorinya, ketika kita tahu praktiknya, ketika kita tahu simulasinya, ternyata kita salah dalam mengajar. Kita salah dalam memberikan pendekatan terhadap anak didik kita. Nah, inilah makanya kemudian memicu saya secara pribadi untuk terus menambah ilmu, mengembangkan potensi diri untuk jauh lebih baik lagi bagaimana memberikan pendekatan yang tepat kepada anak didik. Dan saya yakin Bapak Ibu juga termasuk di dalamnya sebagai sosok pembelajar untuk mengembangkan diri menjadi jauh lebih baik. Nah, pada modul 1.4 ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif bagi peserta didik. Mudah-mudahan penyampaian ini tidak terlalu lama sehingga kemudian tidak membuat Bapak Ibu menjadi bosan. Namun sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Ini sebuah cerminan bagaimana kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Namun memang video ini video ilustrasi saja untuk anak-anak SMA ya. Lihat bagaimana anak SMA yang bagian dikeluarin, kemudian reaksi ibu gurunya kita bisa simak begitu responsifnya ketika ada anak muridnya yang bajunya dikeluarkan. Tapi lihat tindakan yang dilakukan oleh ibu tersebut, langsung dijewel anaknya, kemudian dipaksa untuk segera masuk. Kamu itu ya udah tahu temennya aku bukannya dibantuin, tapi kan ini bukan tiket saya. Betul mau tiket kamu mau bantuin? Ya enggak lah, itu kan tiketnya dia. Kamu tuh kalau ngomong sama guru yang sopan, udah baju kamu gulung-gulung, ini baju yang tadi jangan beginiin. Ya kamu zaman sih bu, zaman apa yang kamu ikutin? Kamu itu cewek ya, nggak bagus seperti itu. Etika kamu gimana? Yang namanya. Nah, jadi gurunya mencoba mendikte siswanya bahwa apa yang sudah dilakukan adalah salah. Jangan kamu negara ini aja akan jadi apa? Yang ada kita makin terjadi sama yang lain. Ya, kamu itu ya kalau jawab iya jangan pengen berikutnya dong. Berarti dong, anak-anak kamu jangan makan ini kamu jangan dibagi tahu. Ibu sih tahu hari kamu. Kamu itu kebiasaan bener ya, udah tiap hari main HP, tugas yang dikerjain temannya aku nggak dibantuin. Maunya apa? Di rumah kamu tuh dikasih tahu nggak sama orang tuanya mau ngerjain PR? Nah, jadi kemudian ketika ekspresi atau responsif yang diberikan oleh guru tersebut membuat anak itu menjadi bete. Karena pendekatan yang diberikan oleh guru tersebut kecenderungannya adalah marah, tidak respect. Kamu kayak gitu, awas kamu. Ambil kamu beta. Ini bapak ibu yang membuat kamu. Ingat, kalau kamu mau bola di bawah bisa pak. Sedangkan kamu yang bagus. Kalau ada temennya dibantuin. Jangan HP ya, jangan mainin. Jangan hampir Jadi di konten konten. Yang pengen dengan sensasi. Itu, bantuin temennya. enggak saja di dalam kelas, tapi enggak saja di luar kelas, tapi di dalam kelas pun guru ini juga sama.
selalu memberikan pendekatan-pendekatan yang dengan justifikasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana keadaan kalian hari ini? Nah, begitu kakunya guru tersebut sampai kemudian menanyakan saja kayak ketus gitu ya. Setiap kali pertemuan yang tanyakan gimana PR-nya, dikerjain bang. Bisanya nggak bisa Kamu ini bisanya apa sih kerjanya setiap hari? masih sehat. Ini apa-apaan? Ini Iya, di dalam kelas tuh masih marah-marah dulu gitu. Udah di luar kelas marah, di dalam kelas juga masih marah-marah dulu. Bisa-bisanya terbatas. Ya, tidak ada lain kecuali dengan hukuman dan hukuman yang diberikan guru tersebut kepada muridnya. Mau jadi apa kalian itu? Yang ada tugas mana tadi? Menjadi apa nih kalian katanya? Ini di sini. Aduh ya ampun, Dok. Cantik juga enggak, video dimerah-merahin. Ini baju dikeluarin juga. Kok apa-apaan sih? Ya, sampai kemudian anak muridnya itu berani untuk melawan terhadap gurunya karena kesehariannya cuma marah-marah dan marah terus. Pikirin kamu mau ajarin aku, kita perlu belajar. Kalau jadi aku jangan di sini tempatnya. Pulang dulu, rapiin bajunya. Kalian itu ya ampun, ibu pusing aja kalian ngomongnya. Sampai di sini pusing sendiri bagaimana memberikan pendekatan yang tepat kepada muridnya karena setiap kali selalu menjustifikasi, selalu menyalahkan siswanya terus. Padahal dia sebenarnya harus mengintrospeksi diri sendiri. Kenapa kemudian pola pembelajarannya tidak dapat disenangi oleh siswa-siswinya? Baju cewek itu nggak bagus diginiin. Ini nyangkut dari mana coba kamu? Ya dari HP lah bu. Masih dari HP. HP itu ya, kalau kamu makainya nggak bagus jadinya kayak gini. Kalau kamu jadinya makainya bagus kayak mereka tuh, ngerjain tugas. Ya tapi bajunya tuh, lepas duluannya. Dia tuh duduk. Ingat ya, buat kalian semua, jangan ditiru teman-teman kalian yang kayak gitu. Kalian tuh belajar, kasih contoh pelajaran yang bagus. Tunjukin bahwa kalian tuh bisa, bahwa kalian tuh kreatif, bahwa kalian tuh pintar. Jangan dikit-dikit Jadi dia ikut HP gini gitu. dia, HP itu bagus posisi kalau digunakan ini apa? yang tepat. Kalau Oh, kalian iya. gunakan tidak tepat, Lampung ya, jadi iya, lampung. mau jadi pelajar preman. Kalau menjadi preman jangan di sini. Ingat. Selalu pendekatannya seperti itu kepada muridnya. Tujuannya untuk belajar biar pintar. Mengerti semuanya? Gimana muridnya itu jawab Bapak Ibu? Setiap hari selalu omelan terus. PR-nya dikeluarin kita bahas hari ini. Nah, terus kalau kita refleksi nih, bagaimana kemudian dengan kita di dalam kelas nih? Kalau kemudian ini anak SMA, gimana kalau terjadi terhadap anak SD? Gimana ya? Sampai kemudian proses sekolah, siswanya justru malah ngomongin gurunya. Ya. Tahu nggak? Aku ini kesel banget sama ibu tadi. Ada gitu ya, guru kayak gitu. Ada gitu ya, guru kayak begitu. Nggak mau disalahin. Kasih tugas nggak kira-kira. Kasih tugas nggak kira-kira. Kalian dengerin aku nggak sih? Apa? Nah, ini di pusat omongan siswa-siswinya gitu. Emang siapa sih dulu itu yang tadi masuk saudara lo sama ibu itu menjadikan banget. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadi memang ternyata kalau kita kembali refleksi diri kita, sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya memang belum tentu bagus buat anak didik kita, peserta didik kita. Dan kadang-kadang kita menyangka bahwa memberikan justifikasi adalah hal yang positif buat anak, membuat anak cerah, membuat anak kemudian bisa berubah. Ternyata sebenarnya bagi mentalitas anak itu jadi terganggu, jadi tidak baik buat mereka. Nah, ini kemudian harus menjadi bahan introspeksi juga buat diri kita, bahwa selama ini kita mengajar sudah baik atau benar ya gitu ya, sudah benar atau salah gitu ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu guru yang berbahagia,
kita perlu menyadari bahwa standar pendidikan nasional kita yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, apa yang diinginkan adalah bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, bukan kemudian nilai juga tidak penting, nilai juga penting. Namun yang paling utama adalah bagaimana membentuk karakter siswa jadi karakter yang baik, yang disiplin, yang santun, jujur, peduli, dan penuh tanggung jawab. Ini tugas berat sebenarnya bagi kita sebagai seorang guru. Bukan hanya kemudian membuat murid menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi bisa, tapi juga bagaimana membentuk karakter mereka menjadi karakter yang baik. Inilah kemudian peran sekolah, peran pendidikan untuk memberikan budaya positif di lingkungan sekolah kita, agar kemudian terbentuk karakter-karakter yang baik terhadap anak didik kita sesuai dengan tujuan standar pendidikan nasional kita. Jadi ini sudah menjadi acuan dan prinsip dari Kemendikbud dan Mendikbud ya, bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah memiliki murid-murid yang berkarakter mulia. Jadi bukan lagi kemudian nilai yang dikedepankan, tapi juga kemudian karakter menjadi objek terpenting bagi pembentukan sebuah pendidikan. Nah, ini PR bersama buat Bapak Ibu guru dan kita semuanya. Sebenarnya materi ini adalah pukulan besar nih buat kita nih, pukulan berat buat diri kita. Apakah kemudian selama ini pendekatan kita sudah baik atau belum? Nah, itulah yang kemudian harus kita refleksikan sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah menciptakan lingkungan positif bagi peserta didik. Menurut Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin merubah karakter siswa, maka sudah otomatis rubahlah karakter kita dulu. Kalau kita ingin menjadi murid kita baik, maka baikilah diri kita dulu, gitu ya. Ada istilah apa? Dulu kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apa? Bahwa kita menjadi role model buat anak didik kita, ya. Kita menjadi contoh buat anak didik kita dalam setiap perilaku mereka. Artinya, ketika kita terus menjustifikasi anak murid kita dalam pendekatan kita sehari-hari di kelas, maka sudah otomatis mereka pun akan menjadi orang-orang yang pemarah, gitu ya. Ketika terus kita menjustifikasi mereka, artinya bagaimana kemudian kita merubah pola kita nih, kita merubah paradigma berpikir kita. Bagaimana kita menjadi guru yang asik dan menyenangkan, menjadi guru asik yang kemudian bisa diterima dengan baik oleh anak didik kita, menjadi guru yang kemudian menyenangkan buat murid-murid kita. Ini menjadi PR kita bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, gitu ya. Berikutnya, nah, yang kemudian kita kaji berikutnya adalah tentang disiplin. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, salah satu budaya positif yang bisa kita lakukan adalah di sekolah kita membuat peraturan yang kemudian mendisiplinkan diri kita, juga mendisiplinkan siswa. Nah, tapi kita juga harus tahu nih makna kata disiplin tadi. Disiplin, kita cenderung memaknai disiplin itu adalah kepatuhan, ya, kepatuhan.
atau seringkali kita menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Tapi sesungguhnya ya, di mana kemudian peraturan dibuat, maka sudah otomatis bagi pelaku itu harus mendisiplinkan dirinya agar kemudian peraturan itu bisa berjalan secara efektif. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang kemudian harus menjadi barometer buat diri kita dalam membudayakan budaya positif, yaitu bagaimana menerapkan kedisiplinan buat diri kita, juga buat murid-murid kita. Dan konteksnya kepada kita adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, tidak saja kemudian memberikan pendekatan-pendekatan yang bukan hanya disesuaikan dengan aturan sekolah, tapi juga bagaimana mendisiplinkan diri kita dengan pola-pola yang kemudian bukan hanya bukan untuk menjatuhkan siswa, tapi kemudian membangunkan siswa dengan penuh kesadaran sendiri. Jadi korelasi membudayakan positif di lingkungan sekolah adalah bagaimana mengupayakan setiap siswa itu menjalankan kedisiplinan bukan dasarnya karena kepatuhan, bukan hanya karena rasa takut terhadap guru, tapi disiplin yang dilakukan adalah karena penuh kesadaran. Karena tuntutan kesadaran pribadinya untuk menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, KHD, ya, kemerdekaan pendidikan itu ada beberapa macam, ya, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka. Yang kedua, memiliki disiplin yang kuat. Yang ketiga, memiliki disiplin diri. Yang keempat, memiliki motivasi internal. Dan yang kelima, memerlukan motivasi eksternal untuk disiplin diri. Jadi memang konsepsi disiplin ini sudah memang menyatu dalam budaya pendidikan kita. Tapi lagi-lagi bagaimana kita memberikan pendekatan yang tepat kepada siswa kita agar kedisiplinan yang sudah kita mulai terapkan, aturan yang sudah kita rencanakan itu bisa berjalan secara efektif, karena faktornya adalah dorongan kesadaran diri sendiri. Dan ini yang harus kita kembangkan, ya, bagaimana menciptakan pendidikan yang muridnya merdeka gitu. Merdeka itu dalam arti tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa justifikasi, tanpa harus diberikan hukuman, tapi mereka menjalankan kedisiplinan berdasarkan kemauan dan kesadaran sendiri. Kemudian berikutnya, ya, ini menurut Jan Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari asal kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk jadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi adalah motivasi intrinsik, bahkan intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang diharapkan adalah timbulnya motivasi intrinsik dari dalam diri. Ekstrinsik, motivasi ekstrinsik itu mungkin hanya sebatas stimulasi dari luar, rangsangan saja dari luar. Contoh misalkan kita memberikan penghargaan. Kamu kalau misalkan dalam tepat waktu, nanti ibu kasih reward loh, berupa berupa ciki misalkan. Itu juga boleh diberikan. Tapi itu bagian dari motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Itu boleh saja sebagai stimulasi untuk mendatangkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri. Jadi motivasi ekstrinsik bisa diberikan, ya, oleh guru, tapi tidak secara terus-menerus. Jadi anak diupayakan memulai kedisiplinan itu harus dari diri sendiri. Tapi kalaupun menjadi stimulasi ekstrinsik, motivasi ekstrinsik, itu juga tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin tumbuhnya kesadaran dari diri murid sendiri untuk membentuk kedisiplinan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa organisasi, ya, sudah menilai bagaimana kebaikan-kebaikan atau kebajikan nilai-nilai secara universal. Ini yang kemarin yang saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila.
Apa yang diharapkan dari seorang profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian dari organisasi PYP ya, ini juga punya school beliefs ya. Sikap muridnya harus bagaimana? Sikap muridnya harus toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Kemudian dari organisasi ini juga dia punya pilar-pilar cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian dari organisasi ini juga punya school beliefnya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekolah kita punya nggak ini? Kita punya nggak orientasi tujuan misi ke depan? Kita mau bentuk karakter siswa seperti apa? Kalau mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya, ini yang mau kita jadikan standarisasi. Inilah yang harusnya menjadi tolak ukur ke depan. Bagaimana merumuskan siswa-siswa yang beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini harus menjadi standar kita. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini juga harus menjadi rumusan bersama nih. Item-itemnya seperti apa? Bagaimana tata laksananya di lapangan? Ini harus kita jabarkan lebih rinci. Kalau kita mau jadikan ini sebagai school belief yang ada di sekolah kita. Organisasi lain juga tuh, sekolah-sekolah lain sudah merumuskan ini semua nih. Ya, memiliki sikap integritas dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan sekolah kita? Mari kita rumuskan bersama-sama nanti di kemudian hari ya. Dengan lahirnya guru-guru penggerak yang lain. Insyaallah ya. Baik. Nah, gitu. Tapi secara umum yang menjadi landasan yang ingin dicapai oleh Kementerian dalam hal ini Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Ini tugas berat kita ya. Bagaimana menjadikan siswa kita bukan hanya beriman dan bertakwa, tapi juga berakhlak mulia, punya kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global. Artinya tidak saling tidak saling mencela antar suku, tidak saling mengejek antar adat istiadat dan sebagainya. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Next. Nah, ada petunjuk hidupnya, ya. Lanjut. Nah, ini proyek nilai-nilai kebaikan. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, ketersulangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai kebaikan yang harus tertanam dalam diri kita dan diri siswa-siswi kita. Lanjut. Ya, saya lengkap aja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kita seringkali ya menyamakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini harus kita pahami bersama. Tentunya ini adalah tiga hal yang berbeda ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini tiga hal yang berbeda. Terus kira-kira hukuman baik tidak ya? Baik ya Bapak Ibu hukuman? Kadang-kadang kita memberikan treatment atau pendekatan pada siswa selalu dengan hukuman atau dengan konsekuensi. Padahal sesungguhnya yang paling terbaik adalah restitusi, bukan hukuman, juga bukan konsekuensi. Apa itu hukuman? Ya, hukuman ya hukuman Pak, dihukum ya gitu ya. Konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya begitu. Kamu salah ya, siap ya dapat hukuman ya. Atau kamu salah ya, konsekuensi ini ya. Kamu salah, kamu konsekuensi harus nyapu, hukumannya nyapu. Kita seringkali begitu. Padahal zaman sekarang udah gak begitu Bapak Ibu. Sekarang itu zamannya bukan lagi kemudian menghukum siswa, walaupun hukuman dibolehkan, tapi harus hukuman yang mendidik, hukuman yang kemudian memberikan motivasi buat siswa untuk bisa lebih baik lagi. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana menumbuhkan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi
Restitusi itu lebih cenderung bagaimana kita berperan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Contoh misalkan, anak salah, datang terlambat, kita kadang-kadang spontanitas selalu mengucapkan begini, kamu ini datang terlambat terus, kenapa sih? Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kalau restitusi, pendekatan dengan restitusi itu nggak seperti itu. Pendekatan restitusi itu dengan pendekatan manajer. Contoh, nah, boleh Bapak tahu kenapa kamu datang terlambat? Kira-kira ada dua makna yang berbeda nggak? Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Beda ya. Yang pertama adalah jenis hukuman. Kenapa sih kamu dijustifikasi gitu ya, dimarahi, diberikan hukuman? Kenapa sih kamu datang terlambat mulu? Mang bangun jam berapa? Mang ibunya nggak kasih tahu. Nah kayak gitu. Tapi kalau restitusi, pendekatan dengan cara restitusi adalah bagaimana si anak diajak untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara tidak kemudian membuat dia merasa minder, tidak membuat dia merasa jatuh harga dirinya. Itu restitusi. Nah, kenapa sih kamu terlambat? Boleh dong tahu kenapa kamu terlambat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Bagaimana memberikan peranan kita sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum. Next, ini dia bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau murid dihukum pasti sakit. Kita juga kalau dihukum sakit kan? Nah, konsekuensi juga sama, sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu pasti dihukum, pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, ya pilihan. Contoh, nah, kamu datang terlambat. Kira-kira menurut kamu, kalau datang terlambat, kamu akan ketinggalan pelajaran nggak? Jadi itu yang kita gali. Diberikan sebuah pilihan, diberikan sebuah koneksi anak supaya berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu adalah pilihan dia. Kalau kemudian dia memilih terlambat terus, berarti dia akan rugi, ketinggalan pelajaran. Tapi kalau kemudian dia memilih untuk memperbaiki diri, maka itu yang harus kita dukung. Jadi itulah bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian hukuman cenderung tidak nyaman, ya benar. Kita pun kalau dihukum pasti gak nyaman ya, apalagi siswa dihukum pasti gak nyaman. Konsekuensi juga sama, tidak nyaman untuk murid dan anak. Tapi restitusi menguatkan untuk murid dan anak. Jadi kita diminta untuk menguatkan karakter siswa. Itu restitusi. Good, hebat, kamu bisa memilih hal yang positif. Berarti kamu harus memperbaiki diri ya. Besok datang lebih awal. Jangan sampai kamu datang terlambat lagi. Jadi pendekatan restitusi adalah pendekatan yang kemudian membangun semangat anak, motivasi anak untuk memperbaiki dirinya. Ya. Berikutnya, ya hukuman itu ada korbannya, mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, korban mendapatkan ganti. Ya, berikutnya ini ada lagi hukuman berlaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Ya, nah ini bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ada beberapa pertanyaan nih yang bagus. Adalah kamu harus, nah ada kata-kata kamu harus gitu. Jadi kalau hukuman itu biasanya kamu harus gitu. Makanya jangan begitu. Nah itu kalimat yang seringkali kita ucapkan kalau hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah kan konsekuensinya itu kalau kamu melanggar seperti itu. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kalau misalkan anak salah, kita gali dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Bisa jadi dia sedang dalam keadaan bad mood di rumah, bisa jadi dia sedang mengalami beban psikologis di temannya, di rumah, di sekolah, kemudian dia berbuat seperti itu. Pendekatan restitusi menggali apa yang menyebabkan si siswa berperilaku seperti itu. Contoh misalkan siswa memukul,
Kita nggak langsung menjustifikasi, kamu udah mau mukul, kamu salah ya kamu mukul, nah itu hukuman. Oke, konsekuensi bagi pemukul adalah bla 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 bla. Tapi kalau restitusi digali dulu. Nah, kenapa ya kamu memukul? Kira-kira kalau memukul dampaknya seperti apa ya? Lalu ketika sudah terjadi demikian, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Itu restitusi. Jadi bagaimana memberikan pendekatan supaya anak kemudian tidak terjustifikasi, tidak merasa dihakimi oleh kita. Itu restitusi. Next, berikutnya ada kata awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah, ini hukuman nih. Kita sering kali begini nih, awas nanti kamu. Kemudian konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi ada stimulus kontrol. Restitusi itu cenderung ada stimulus kontrol. Ada kontrol bagi kita untuk tidak marah. Ada kontrol bagi kita untuk menemukan pilihan kata yang tepat ketika kita melihat anak didik kita salah. Memang sulit sih. Kadang-kadang suka responsif kita ya. Ketika anak salah langsung plak 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 gitu. Langsung kita justifikasi aja gitu. Tapi itulah kemudian kalau kita mengedepankan restitusi, bagaimana kemudian kita berusaha untuk mengontrol diri kita supaya juga bukan hanya kita yang menang, tapi anak juga menang. Karena prinsip restitusi adalah menang-menang, bukan menang kalah. Kita cenderung menang kalah. Kita menang, anak kalah gitu ya. Kalau anak sudah dihukum, dirasanya anak sudah kalah. Gitu. Itu hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, menang-menang, anak menang, kita menang. Next, lanjut. Ada contoh kasus. Sedikit lagi Bapak Ibu. Mohon maaf. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi harus menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf, sudah minta maaf loh Sabrina, dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bayangkan Bapak Ibu, kesalahan hanya mengenakan sepatu yang salah saja, Pak Lukman menghukumnya dengan cara tidak boleh mengenakan sepatu sampai siang. Lalu Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian Sabrina tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Masya Allah, bayangin Bapak Ibu. Seharian hanya karena sepatu yang berbeda, kemudian juga terlambat, diberikan hukuman yang luar biasa. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Penghukumkah? Atau manajerkah? Penghukum. Iya, betul sekali, penghukum. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan Sabrina? Apa kira-kira? Kalau diposisikan Pak Lukman sebagai seorang manajer, minta penjelasan, betul Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ketika Pak Lukman berposisi sebagai seorang manajer, menurut Bapak adalah menanyakan dengan baik, kenapa Sabrina menggunakan sepatu berwarna
lain selain dari warna hitam. Ya, betul sekali. Jadi memang itu yang harus menjadi tolak ukur kita, bagaimana memberikan pendekatan-pendekatan kita sebagai seorang manajer, memberikan pendekatan restitusi. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebaikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Keseragaman, betul. Bisa jadi karena faktor keseragaman. Jadi kenapa harus pakai sepatu hitam biar seragam, gitu ya? Antara si kaya atau si miskin. Tidak membedakan antara si kaya dengan si miskin. Oke, good, boleh. Nah, oke. Ini juga jawaban yang sudah saya jawab juga. Nah, ini dia, Bapak Ibu terakhir, ya. Terakhir inilah peran guru. Peran guru juga sebagai orang tua, juga sebagai pengajar, juga sebagai seorang sahabat. Ini harus menjadi barometer buat kita semua bahwa guru bisa sebagai seorang sahabat, bisa sebagai seorang pengajar, dan juga bisa sebagai seorang orang tua. Nah, itulah Bapak Ibu singkat cerita dari pemaparan saya tentang budaya positif yang singkat ini, tentang bagaimana kita mendisiplinkan siswa. Sekali lagi yang harus merubah paradigma berpikir kita adalah jangan kemudian setiap kesalahan siswa selalu diidentikan dengan hukuman atau konsekuensi. Bagaimana kemudian kita berupaya memberikan pendekatan-pendekatan secara restitusi. Baik, itu saja. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin menanyakan? Boleh baca sambutan? Boleh. Baik, terima kasih Pak Seth, luar biasa sekali ya Bapak Ibu untuk ilmunya pada siang hari. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Seth. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, ternyata memang membentuk profil pelajar Pancasila memang bukan hal yang mudah ya Pak, butuh effort juga. Tetapi apa yang sudah di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah tercermin dengan baik apa-apa yang sebenarnya diharapkan di dunia pendidikan kita. Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya terkait dengan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, kami persilakan. Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Nurul yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih Pak Asep atas pemaparannya. Ini sebenarnya sebuah PR semua ya. Benar kata Pak Asep bilang, belum tentu kita selama ini mengajar dengan baik. Ada sisi-sisi kita yang mungkin menurut kita baik, belum tentu diterima sama anak dengan baik. Menurut kita baik, belum tentu dengan teman-teman rekan lagi yang juga baik. Ini sebenarnya buat kita semua. Di sini menjadi buat kita semua yang kita saling sharing. Bagaimana merubah ya sesuatu yang sudah ada dengan tadi pemaparan Pak Asep ini, untuk kita bisa sama-sama berjalan untuk melihat progres gitu. Itu kita sama-sama mendidik nih, ya, agar jangan sampai ada hal-hal yang kayak tadi seperti Pak Asep bilang, sebenarnya hukuman, konsekuensi sama restitusi itu terbaik yang belakang ya. Nah, kadang-kadang kita juga terbentuk sama masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kelemahan, diantaranya adalah kosakata, pemahaman atau rangkai kalimat-kalimat untuk mesti mulus. Karena juga kita juga suka bervariasi. Jangankan pagi, udah siang coba kelas fase rasakan kelas ini ya. Kalau udah agak siang-siang itu biasanya damping, ya Pak ya. Nah itu dia. Kadang-kadang, dan lingkungan dari sekolah pun kita harus sama-sama nih, satu tujuan. Jangan sampai maksudnya hanya satu orang atau dua orang, biasanya mereka tuh yang lain. Nah sekarang merubah sistem itu sebenarnya seperti apa dulu yang harus kita perbaiki. Yang kita perbaiki itu dari kita sendiri dulu ya. Kita sudah menyadari, sudah tahu. Cuma untuk sama-sama yuk bareng-bareng. Kadang kan masing-masing dari personal kan, maaf ya, karena saya juga sendiri ya, agak egois, merasa masih itu pasti ada. Ini sekarang kita menyangkut untuk pendidikan.
depannya untuk anak gitu. Karena nih hal-hal kayak gini pasti setiap hari ada yang terjadi gitu. Cuma tanpa sadar hukuman-hukuman yang harus kita hilangkan diganti dengan dari restitusi ya, itu masih ada berjalan. Nah, jangan sampai maksudnya kita bareng-bareng yuk mulai dari sendiri, cuman dari mana sih kita mau mengawalinya gitu fase, biar nanti kita sama-sama bareng-bareng kerjasama gitu. Mungkin itu kali ya konsepnya yang menjadi tadi itu bagaimana sih caranya nih untuk ini selain dari diri sendiri, tapi bagaimana yang untuk lingkungan gurunya nih gitu ya kan, untuk menciptakan yang tadinya biasanya maaf misalkan sering kita mendengar yang teriak-teriak gitu ya, supaya dia juga punya teriakan seperti apa gitu kan. Kemudian anak-anak juga sekarang manggil teman dari hampir kita sampai ke bawah ya, hei dipanggil ini masuk gitu ya. Itu kan sebenarnya agak mengganggu untuk pelajaran yang lain, lagi belajar sama guru yang sedang menerangkan sama yang belajar. Itu aja mungkin Pak Asep ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Is, langsung saja. Baik, terima kasih Bu Is. Jadi memang tugas ini berat memang berat sekali buat kita ya. Tapi paling tidak minimal ada niat dulu. Pasang kita niat untuk memperbaiki bahwa selama ini pendekatan kita itu memang pendekatan yang kurang tepat buat anak didik kita. Dan Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami, anak itu cenderung akan mengingat siapa gurunya, apalagi guru SD ya, guru SD, guru TK itu selalu diingat yang menyenangkan buat dia. Jadi pertanyaan kita adalah kita termasuk guru yang disenangi apa tidak? Apa justru guru yang kemudian merasa selalu menghukum saya ya, sampai kemudian mereka ingat sampai besar. Bapak Ibu yang berbahagia, langkah yang perlu kita pahami, satu adalah niat, yang kedua adalah bagaimana stakeholder, diantaranya adalah warga sekolah, termasuk pimpinan sekolah, wakilnya, dan seluruh komponen gurunya harus duduk bareng Bapak Ibu. Duduk bareng, kemudian kita perbaharui kembali visi misi kita ke depan, bagaimana dan apa yang kemudian menjadi perwujudan visi misi kita ke depan. Dari perwujudan misi dan visi itu kita rumuskan secara detail program apa yang kemudian yang harus kita laksanakan, kita gulirkan dalam pembentukan karakter siswa. Contoh yang sudah kita lakukan, pembiasaan pagi dengan tilawah Quran, murojaah, pembiasaan baca juz amma, itu pembiasaan positif. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sekolah itu, Bapak kepala sekolah itu bagus banget menurut saya. Bapak kepala sekolah itu maksa kita untuk hadir sama-sama bersama murid berada di lapangan. Berikan aplaus buat Bapak. Itu sebagai upaya untuk menyadarkan kita bahwa siswa saja duduk dengan rapi, hadir bersama kita, baca juz amma dan asmaul husna, toh kita juga harus hadir di situ bersama-sama dengan mereka. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapak kepala sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif Bapak Ibu. Anak akan melihat gurunya aja ngobrol, gurunya aja di kantor, kita suruh ngaji, kita suruh juz amma, kita suruh asmaul husna, sementara gurunya ngobrol, bercanda, teriak-teriak dan sebagainya. Jadi kita tidak mencerminkan nilai positif bagi anak murid kita. Dan yang sudah dilakukan oleh Bapak kepala sekolah itu luar biasa, memaksa guru-guru untuk hadir bersama siswa-siswi setiap pagi untuk melakukan pembiasaan pagi. Jadi Bapak Ibu, setiap peraturan yang kita buat adalah cerminan visi misi. Ketika cerminan visi misi yang kita lakukan itu harus semua komponen bekerja sama, semua elemen sekolah bekerja sama, stakeholder, termasuk diantaranya adalah orang tua. Dan ternyata pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Bagaimana kita menciptakan sebuah pendidikan yang berkolaborasi dengan orang tua? Bagaimana menciptakan sebuah suasana pendidikan yang menyenangkan bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah? Ini juga tugas sekolah sebenarnya. Bagaimana membina, mendidik, mendisiplinkan orang tua agar kemudian bisa berkolaborasi, berkolerasi, memiliki treatment yang sama antara di sekolah dengan di rumah. Ini tugas sekolah juga. Nah, jadi Bu Is menyambung masalah tadi bahwa saya sih lebih simpel, enaknya kita duduk bareng, kita bikin visi misi baru lagi, kemudian kita turunin visi misi itu menjadi sebuah program kerja kita, kemudian tulis PIC-nya siapa, ada controllingnya di situ, bagaimana kemudian monitoringnya juga terus berlanjut, evaluasi setiap bulan apakah sudah berjalan atau tidak. Nah, ini penting buat
buat penerapan budaya positif ke depan di lingkungan sekolah kita. Terus lagi-lagi kita harus punya stimulus kontrol. Artinya apa? Jika ada guru kita yang menghukum siswa, kita jangan kemudian diam saja. Perlu mengingatkan. Berat sih, memang berat. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Ada stimulus kontrol dari orang lain di sekitar kita untuk mengingatkan. Contoh, Bu, maaf kita duduk bareng. Sepertinya pendekatannya kurang tepat. Dan memang yang tepat itu adalah pimpinan sekolah sebenarnya ya. Ya, makanya ada supervisi itu seperti itu. Gitu. Bu, maaf pendekatan ibu kurang tepat. Sepertinya membuat anak-anak jauh dari semangat belajar, misalkan, atau mentalitas anak terganggu karena kata-kata itu, misalkan. Ya, jadi memang sekali lagi kita berjiwa besar ya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita mengakui itu dan kita belajar untuk memperbaiki diri. Itulah sebenarnya fungsi dari pendidikan. Bagaimana kemudian kita mengajar diri sendiri, kalau kemudian dikritik ya kita harus siap berjiwa besar untuk menerima hal itu semua. Jadi sekali lagi stakeholder seluruhnya punya visi misi yang sama, kemudian diturunkan visi misi itu menjadi sebuah program. Dan program itu dijalankan secara bersama-sama. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru semua itu sudah luar biasa, sudah hebatnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sek. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa buat kita semuanya. Pendekatan saya mudah-mudahan mirip dengan ini. Mudah-mudahan, tapi jauh dari angka 100 saya baru 20 atau 25. Belum semuanya. Saya harus hati-hati. Takutnya pendekatan saya kurang diminati. Jadi ini contoh satu saja. Contoh menghukum anak. Sudah ada undang-undangnya. Sudah saya perbarui, nanti tinggal print dan siap diedarkan. Kemudian lakukan juga sama. Kemudian sekolah kita kan terkenal ramah anak. Kalau masih marah-marah, itu dipertanyakan ramah anaknya di mana. Jadi luar biasa hari ini kita mendapat pencerahan. Mudah-mudahan visi misi kita akan kita ubah. Nanti ketuanya tetap sama. Saya kepingin Pak Asep dan Guru menggodok, menambah bumbu-bumbu sehingga menjadi yang terbaik. Siap ya Pak Asep ya. Visi misi kita kalau mau kita ubah. Mudah-mudahan minggu ini sudah selesai. Nanti kita buat kurikulum. Buat direvisi, kemudian nanti Pak Asep ketuanya, kemudian Guru sebagai wakilnya, nanti kalau lapor ke itu pengundang. Dan tetap dukungan dari teman-teman. Kapan mau melaksanakan revisi guru-guru, monggo visi misi, bagaimana caranya supaya jadi profil konsep Pancasila. Jadi dibuat kadang-kadang direbus, digoreng, ditambahi bumbu yang sedap sehingga menjadi yang terbaik untuk bangku sekolah. Lagi kerjasamanya yang luar biasa, saya minta mudah-mudahan kerjasama tersebut apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi teman-teman, terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya yang diberikan untuk saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya, atas ketidakenakannya yang harusnya waktu digunakan buat istirahat atau mengerjakan sesuatu tapi digunakan untuk ini. Terima kasih sekali lagi buat support-supportnya. Bu Is menambahkan lagi? Bu Elvia menambahkan? Mimi? Bu Tias? Enggak, sudah ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan saya dukung teman-teman untuk menjadi guru penggerak selanjutnya agar bisa kita berjalan seiringan, seirama mensukseskan pendidikan Indonesia, maju pendidikan Indonesia. Nah, gitu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, bagus dulu.